Oke, kita murojaah dulu dari surah At-Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Oke, kita ulang lagi kemarin tentang surah Al-Alaq. Ya, ini surah Al-Alaq adalah surah Makkiyah. Ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu yang pertama kali turun, ya. Merupakan wahyu yang pertama kali turun. Nah, di ayat 1 sampai 5 itu isinya fokus untuk pengetahuan ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesenangan, terus dia juga, bisa jahat dan melampaui batas. Dia bisa melampaui batas apabila ia melihat dirinya tuh istaghna, kecukupan dan banyak hartanya. Makanya Allah mengancam dan memperingatannya melalui firman berikutnya. Ini afwan kita agak cepat ya, berarti ayat 1 sampai 5 tadi ya, itu adalah wahyu yang pertama kali turun. Nah, ini diingat-ingat, nanti mungkin akan ada pertanyaan kuisis seperti itu. Turunnya di mana? Di Gua Hiro, ya. Ini yang menyampaikan siapa? Malaikat Jibril tentu. Iqra, Iqra, bacalah bismi rabbika dengan nama Tuhanmu ladzi yang khalaq, yang menciptakan. Jadi kita udah tahu ya, khalaqa, khuliqu itu adalah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari 'alaq, dari segumpal darah, ya. Jadi dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu nanti seizin Allah itu akan berubah menjadi 'alaqah, ya. 'Alaqah itu kayak kalau di bahasa ininya, mmm, clinging cloth. Jadi memang darah yang menggumpal. Kalau yang pernah lihat USG di awalnya itu, pada awal kehamilan, mungkin baru masih telat sebentar ya, mungkin telat
telat seminggu 2 minggu itu sebenarnya udah bisa dilihat nanti di USG. Tapi bentuknya cuman kayak gumpalan darah doang. Ya, kebayang? 1400 tahun yang lalu konsep ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Alaq. Dan baru ketahuan ketika teknologi USG ini muncul. Itu kan karena sebelumnya kan nggak ketahuan kan bentukan di dalam perut itu seperti apa. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi perbedaannya manusia dengan hewan lain adalah pada manusia Allah memberikan keistimewaan 'allamahul bayan, mengajarkan manusia pandai bicara. Pandai bicara ini adalah jenis komunikasi secara verbal. Verbal ya. Nih, kalau makhluk lain mereka berkomunikasi tidak? Makhluk lain berkomunikasi. Anjing berkomunikasi, kucing berkomunikasi, jin juga berkomunikasi, tapi dengan bahasa yang berbeda dengan manusia. Ya, jadi semuanya berkomunikasi, tapi dengan kekhususan untuk manusia bisa berkomunikasi secara verbal dan bisa mudah untuk menangkap, ya, dan bisa menuliskan lagi. Nah, jadi ada nggak yang bisa berkomunikasi secara verbal? Untuk yang diajarin, ada beberapa binatang itu bisa kesannya kayak berkomunikasi. Kesannya itu seperti berbicara, padahal sebetulnya dia berbicaranya membeo. Ya, dia hanya copy paste pembicaraan yang sering dilakukan sama tuannya. Seperti pada burung beo, itu kan dia kesannya kayak bicara ya, bisa bicara, tapi sebetulnya tidak. Dia tuh hanya mengulang-ulang, jadi kayak merekam dan mengulang-ulang sesuatu yang pernah didengarnya, ya. Dan tentu saja sepintar-pintarnya mereka, mereka tidak bisa menggunakan, eee, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, siapa yang diajarin langsung sama Allah? Yang diajarin langsung sama Allah, eee, diajarin nama-nama benda itu yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini diajarin langsung sama Allah. Dikenalin nama-nama benda, semuanya dikenalin. Ya. Terus makanya ini dipamerkan kepada kepada apa namanya? Makhluk-makhluk yang lain. Dia bilang kepada makhluk-makhluk yang lain termasuk jin dan syaitan, termasuk iblis, bahwa lihat deh, ini eh, hambaku yang namanya Nabi Adam alaihissalam, yang kelak keturunannya bakalan menjadi khalifah di muka bumi, dia gampang banget loh diajarin gitu loh. Dia dikenalin nama-nama barang, nama-nama benda itu mudah sekali menangkapnya. Nah gitu, mungkin Allah ini jadi kayak membanggakan gitu. Makanya Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya waktu itu, kalian bersujud ya. Konsepnya sebenarnya bukan bersujud kepada Nabi Adam, tapi lebih kepada bersujud kepada Allah karena telah menciptakan makhluk sekeren Nabi Adam. Makhluk sesempurna manusia. Gitu kan. Ya. Tapi dari sekian banyak makhluk yang sudah diciptakan sama Allah, ada yang nggak mau sujud sama sekali. Itu dibahas di surah Al-Kahfi ayat 50 ya. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ bi'salil zalimina badala. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, mereka pun sujud. Ya. Tetapi iblis enggan untuk sujud.
Siapakah iblis? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia itu jin, masuk golongan jin, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, yang mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi dia tuh golongan jin, sama-sama diciptakan dari api yang tidak mau mengikuti perintah Tuhannya. Kalau jin itu ada nggak yang mengikuti perintah Tuhannya? Ada, banyak. Karena jin itu juga tetap ada yang muslim, ya, ada yang kafir juga. Yang muslim dia dia paham Al-Quran. Bahkan ada beberapa yang oke. Bahkan bahkan ada yang apa ya? Bahkan ada yang jin ini tuh dia ya hafal Quran juga ada. Makanya kadang-kadang apa sih namanya? Oh ya, ini kayaknya saya pernah cerita ya di kejadian di kelas lain gitu ada kejadian justru ketika istilahnya kesurupan tiba-tiba dia hafal sama satu surat yang belum pernah dia hafal sama sekali, belum pernah dia pelajari sama sekali gitu. Jadi bentuknya kesurupan tuh nggak selalu teriak-teriak dan mengerikan gitu ya. Ada yang beda-beda seperti ini. Nah, lalu oke. Lalu di ayat 6 setelah 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Kalla, sekali-kali tidak, inna sesungguhnya al insana manusia la yatgha. La yatgha itu benar-benar melampaui batas. Siapakah manusia yang melampaui batas? Ya, manusia yang sudah diberikan segala nikmat, sudah dipinjami tubuh, sudah dipinjami raga, sudah diberikan rizki, tapi dia masih nggak mau nuruti apa perintah Allah. Dia masih berlaku wenang-wenang terhadap manusia lain. Dia masih dengan senang hati melakukan, mengerjakan hal-hal yang dilarang sama Allah. Nah, itu adalah manusia-manusia yang melampaui batas ya. Kalau secara logika, kita aja kalau kerja ada bos itu cuma ngegaji kita sekian juta. Kalau di-compare sama nikmat yang diberikan Allah tuh jauh lebih banyak ya. Tapi kadang-kadang sayangnya kita tuh tidak bisa agak susah untuk mensyukuri nikmat itu kalau kita belum kehilangan. Ya, kayak misalkan bagi kita yang sehat walafiat, bisa mencium makanan dengan baik, bisa mengecap makanan dengan baik, itu kayak biasa aja. Malah seringnya komplain, ah ini nggak enak banget sih, ikan asinnya asin banget gitu. Ya namanya ikan asin, asin gitu kan. Banyak kan komplain terus, oh coba kalau makan ini gitu kan. Terus karena dia kemudian mampunya ikan asin, dia cuma bisa merasakan lidahnya itu adalah asinnya dari si ikan asin itu. Ya. Tapi coba ketika dia diberikan sakit COVID misalkan, itu kan tidak bisa mencium. Ketika menderita anosmia, tidak bisa mencium, tidak bisa mengecap rasa, makanan seenak apapun nggak ada rasanya. Nah, itu nggak enak kan, gitu. Terus mereka dulu ingat zaman orang-orang yang COVID, terus dia harus dirawat karena butuh alat bantu nafas. Bayangin, nafas aja kok pakai dibantuin. Kita aja kayak, nah kita yang sehat tuh nggak ngerasain, bisa, wah gimana itu kalau nafas sampai dibantuin. Mereka yang pakai alat bantu nafas semacam ventilator, dia butuh menyewa alatnya itu. Bukan cuma oksigen ya, sewa oksigen tuh masih, ya mungkin masih kejangkau lah ya, masih murah, masih nilainya ratusan ribu. Tapi bagaimana mereka yang waktu COVID itu harus menyewa ventilator. Menyewa ventilator sehari. Nah ini terutama kalau nggak BPJS ya. Menyewa ventilator sehari itu kalau dihitung-hitung sama sewa, kalau ventilator kan biasanya harus di ruang ICU gitu kan, harus di ruang yang intensive care. Itu harus sewa ruangan juga, harus sewa dokter yang ahli juga. Akhirnya hitung-hitungan itu saya pernah tanya paling nggak 1 juta dalam sehari. Can you imagine buat nafas saja dia butuh 1 juta dalam sehari. Jadi dalam
kok 1 juta, 10 juta, apaan, 10 juta untuk sewa ventilator, kamar, dan tenaga ahlinya. Itu dalam sehari dia butuh 10 juta. Jadi dalam 30 hari dia butuh 300 juta. Kebayangin, hitungannya segitu, 300 juta. Belum fungsi yang lainnya. Fungsi jantung, kalau dia tidak bisa memompa darah, gitu. Kalau tadi kan fungsi paru-paru, kalau fungsi jantungnya tidak bisa memompa darah, ada lagi alat lagi, tambahan lagi, bayar lagi 10 juta per hari, gitu. Berapa itu? Jadi istilahnya, kalau kita hidup sehat walafiat, masih punya iman, walaupun qadarullah-nya nggak punya duit sama sekali, itu sudah jauh lebih kaya dari mereka yang punya duit banyak, tapi dia harus tinggal di rumah sakit. Tapi dia butuh alat bantu, ventilator, dan lain sebagainya. Ya, kalau dihitung-hitung mungkin mereka yang punya penyakit seperti itu butuh alat bantu untuk memompa darah, memompa paru-parunya, dan terus juga butuh untuk dialisis, hemodialisis untuk cuci darah. Mungkin dia at least dalam sebulan dia butuh minimal banget, itu udah dikurang-kurangin itu 500 juta. 500 juta. Bayangin. Jadi gaji dia yang sekian banyak tuh nggak ada gunanya. Bandingkan dengan kita itu sebetulnya dikasih, kita tuh rezeki walaupun saldo di rekening kita tuh 0 rupiah. Tapi sebetulnya kita dikasih modal sama Allah, anggap aja tadi ya nafas dan lain sebagainya yang tidak bermasalah, 500 juta. Kita udah dikasih modal 500 juta aslinya. Gitu. Cuman dalam bentuk raga yang sehat. Gitu. Tapi kadang-kadang orang tidak mensyukuri hal tersebut. Orang seringkali merutuki nasibnya yang malang karena tidak memiliki apa yang dia inginkan. Tapi dia lupa bahwa semua yang sudah dimiliki itu jauh lebih banyak dari apa yang belum dia miliki. Dia mungkin tidak punya rumah, tapi Allah telah mengkaruniakannya kesehatan yang luar biasa, yang bahkan tidak dimiliki oleh mereka-mereka yang punya rumah, misalkan. Begitu. Ya, jadi kalla innal insana la yatgha, kalla inna, sekali-kali tidak, sesungguhnya al insana, manusia, la yatgha, benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna, karena ia melihatnya istaghna, dirinya tuh serba cukup. Ya. Karena dia melihatnya apa yang didapatkan, semua nikmat yang didapatkan itu adalah hasil kerja kerasnya. Tidak butuh campur tangan Allah sama sekali. Ia tidak butuh orang lain untuk mengasihani dia, karena dia punya segalanya. Dia mikir bahwa uangnya nanti akan membeli semuanya. Nauzubillah min dzalik. Uangnya akan mampu membeli segalanya. Ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna, bahwa ia melihatnya serba cukup. Terus inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, ruj'a. Ruj'a itu tempatmu kembali. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ya. Jadi Allah menegaskan ya bahwa nanti semua orang itu, semua kita akan kembali kepada Allah. Seburuk-buruknya dia juga nanti akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawabkan. Akan ditanya-tanya apa yang dilakukan selama di dunia. Apa yang dilakukan dengan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, jadi jangan kira Allah itu lengah ketika ada, kan kadang-kadang tuh suka gini ya. Dia tuh udah nggak ibadah, terus buat maksiat, zolim pula, kok hidupnya fine-fine aja. Jangan dikira Allah tuh nggak ngelihat dia melakukan kezoliman. Sesungguhnya Allah ini hanya menangguhkan mereka. Sesungguhnya Allah hanya menutup mata dari apa yang istilahnya tahu tapi bodoh amat. Gitu. Bodoh amat kepada mereka yang melakukan kemaksiatan itu. Ya. Biar apa? Biar nanti dia tidak punya waktu. Kalau misalkan ditegur di awal kan, misalkan dia melakukan kemaksiatan,
Tapi matinya masih lama gitu kan. Kalau misalkan dikasih teguran, dikasih ujian, biasanya nanti dia akan kembali ya, akan kontemplasi terus minta ampun ke Allah dan lain-lain sebagainya, akhirnya kemungkinan dia bisa masuk surga malah ya. Nah, kalau Allah sudah tutup mata, tidak dibiarkan mereka untuk kembali kepada Allah. Maksudnya tidak dibiarkan dia kembali ke jalan yang lurus. Dia biarkan dia terlena dengan kemaksiatannya, terus bodo amat. Biar nanti kalau misalkan mati langsung masuk masuk neraka lah. Nggak usah dihitung-hitung lagi, nggak usah dipikir-pikir lagi. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Jadi tingkat level keimanan seorang hamba adalah ketika dia merasa segala sesuatu yang akan dilakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul akhir. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu itu hati-hati. Semuanya karena semuanya dilihat, dilihat. Jadi nggak berani dia menyalahi syariat yang sudah dipakemkan dari Al-Quran dan hadis. Misalkan mereka-mereka yang qadarullahnya itu dia tahu anaknya itu adalah hasil hubungan di luar nikah. Dia mau nggak mau dia tidak malu-malu untuk menyatakannya. Ya. Terus ketika nauzubillah min dzalik ya. Ketika dia menikahkan anak perempuannya yang merupakan hasil dari hubungan di luar nikah, dia akan menggunakan wali hakim. Bukan diam-diam aja dengan alasan, oh kasihan, gak enak lagi nanti orang-orang gimana kata orang. Jangan abaikan kata orang. Justru yang ditakuti itu adalah kata dari Allah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu dikira-kira deh, kira-kira kalau nanti ditanyain Allah sama semua yang kita lakukan ini, kita gimana jawabnya? Gitu. Oke. Lalu di ayat 9 dan 10 nih, Aro'aitalladzi yanha Aro'aitalladzi yanha Aro'aita, apakah kamu melihat atau bagaimanakah pendapatmu ladzi kepada orang-orang yang yanha melarang. Aro'aitalladzi yanha. Ini kan sebetulnya satu kesatuan ya sama di ayat 10, abdan idza shalla. Melarang siapa? Hamba yang sedang sholat. Ini dikisahkan tentang kelakuan dari si Abu Jahal. Nah, si Abu Jahal ini sebetulnya masih pamannya Rasulullah. Dia tuh nggak suka banget ngelihat Rasulullah eh sholat gitu kan. Jadi makanya Abu Jahal ini suka menggangguin Rasulullah yang sedang sholat. Kadang-kadang tidak hanya dilakukan sendiri, tapi dia ngebayar orang, men-challenge seorang, siapa nih yang mau gangguin Rasulullah nih, dia lagi sholat loh, gitu kan. Terus dikasih dengan imbalan uang, gitu kan. Nah, terus waktu itu pengikutnya Abu Jahal yang paling paling apa ya, paling ngikutin, paling mengambil challenge yang diberikan sama Abu Jahal itu ada Uqbah. Abu Jahal menyuruh orang-orang, tapi yang mengambil tantangan itu adalah Uqbah. Nah, Uqbah sama Abu Jahal ini bahu-membahu untuk gangguin Rasulullah. Mau kadang dilemparin atau masih jeroan dari unta gitu, atau kotoran unta, atau tulang-tulang buat sekedar untuk menghentikan Rasulullah supaya sholat. Ya, gitu. Oke, di ayat 11. Aro'aita in kana 'alal huda. Aro'aita, apakah kamu lihat bagaimana pendapatmu in kana, jika in itu adalah jika, kana itu artinya is adalah ya, ada atas al-huda. Huda itu hidayah, petunjuk. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Nah, ini jadi sebetulnya kan
Waktu itu Abu Jahal dan para pengikutnya menganggap bahwa yang paling benar adalah Abu Jahal dan pengikutnya. Kenapa? Karena dia mengikuti adat istiadat dari nenek moyang dari dahulu. Tidak ada itu ritual sujud dan lain sebagainya. Yang ada adalah menyembah Lata, Mana, Uzza gitu. Jadi yang dianggap sesat ini adalah Rasulullah kan. Makanya sering kan kita tuh berhadapan dengan orang dulu, orang tua yang kolot, dia belum belajar tentang tauhid, kadang-kadang dia memaksakan kehendak orang untuk melakukan ritual yang biasa dilakukan dulu. Kayak misalkan, apa misalkan? Oh misalkan kalau kalau bangun rumah dipasangi ini padi. Padi kan digantungin padi di rumah yang mau dibangun itu dengan alasan supaya nanti Dewi Sri itu sering datang mampir ke rumah itu dan dia tuh diberikan rizki yang tidak ada putusnya gitu. Jadi kalau makannya itu nggak bakal susah. Itu apa? Itu syirik. Itu syirik. Dan dia memaksakan biasanya anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Boleh ditentang nggak? Boleh. Boleh kita menolak perintah orang tua yang tujuannya adalah membawa kita justru kepada kesyirikan. Karena dosa yang tidak bisa diampuni itu, dosa besar yang tidak diampuni adalah syirik ya. Jadi kita boleh menolak untuk tidak melakukan itu. Gitu. Nah, nanti biasanya orang tua akan bilang, "Oh, nanti kamu itu kualat loh tidak melakukan itu. Biar aja nanti gini." Gitu. Liatin aja nanti. Kalau nggak nanti bakalan kejadian gitu. Kadang-kadang kalau udah diancam seperti itu, eee, anak muda atau anak itu bakalan agak deg-degan, "Ih, bener nggak ya? Jangan-jangan dia yang bener omongannya. Jangan-jangan dia yang bener ya? Kalau aku yang salah gimana?" Gitu. Nah, ini makanya di sini aro'aita in kana 'alal huda apakah bagaimana pendapatmu? Apakah kamu lihat jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Ini untuk ngeliatin, coba deh lihat deh Rasulullah. Nabi Muhammad lihat nanti kira-kira yang benar itu yang berada di jalan yang lurus itu Abu Jahal atau kamu? Ya, ya. Jadi yang berada di jalan Allah itu yang diridhoi Allah itu Abu Jahal atau kamu? Tuh, itu oke. Sebentar. Oke. Eh أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى atau amaro itu memerintahkan atau menyuruh, menginstruksikan bitakwa dengan takwa atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah ya. Jadi ini maksudnya suruh ngebandingin Rasulullah. Yang benar itu menurut kamu, yang mendapatkan petunjuk itu yang berada di jalan yang lurus itu si Abu Jahal yang melarang sholat atau kamu yang disuruh bertakwa kepada Allah gitu. Ini kayak pertanyaan retoris sih ya. Pertanyaan retoris kepada Rasulullah. Sama lah kayak kita kalau nasehatin anak, kadang-kadang kita secara nggak langsung ya, kadang-kadang suka ngebandingin. Ngebandingnya itu ya eh, misalkan ya, menurut kamu yang lebih banyak makan asam garam kehidupan tuh siapa? Ibu atau kamu? Kan. Yang lebih tahu itu apa? Ibu tuh hidup lebih lama. Jadi bakal lebih tahu banyak dibandingkan kamu. Kamu belum tahu asam garam kehidupan gitu kan. Terus jadi kan kayak suruh ngebandingin gitu biar dia berpikir secara logis. Oh iya ya. Au amara bittaqwa atau dia menyuruh takwa, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Ya, menjalankan takwa itu takut secara garis besar. Takut jadinya karena takut dia mendorong dia untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aro'aita. Aro'aita, apakah kamu lihat in kadzdzaba jika orang yang melarang itu kadzdzaba mendustakan watawalla dan berpaling. Aro'aita in kadzdzaba watawalla.
Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah kamu lihat eh, orang yang melarang itu berdusta kepada kamu dan berpaling. Ya, did you see how he lied against you and turn away? Padahal ini nyambung ke ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yarah. Alam ya'lam bi annallaha yarah. Itu bukankah mereka mengetahui, ya, bukankah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan. Nah, ini kayak pertanyaan lagi, pertanyaan retoris. Kok bisa ya orang-orang itu kok malah berdusta, mendustakan kebenaran, dan dia malah berpaling dari kebenaran itu. Emang dia nggak tahu kalau Allah itu maha melihat? Kok bisa ya seseorang itu melakukan kejahatan terus? Ya, kok bisa ya orang itu berdusta? Emang dia nggak tahu kalau Allah itu melihat? Kok bisa ya dia tuh pura-pura baik gitu, pura-pura baik. Kalau di depan mertua dia sholat, kalau nggak di depan mertua dia males, skip sholat terus. Emang dia nggak tahu kalau Allah itu maha melihat. Jadi puncak keimanan seorang hamba adalah ketika dia melakukan sesuatu bukan hanya karena takut dilihat sama orang. Ya, ya jadi keimanan seseorang itu diuji ketika dia sendirian. Kalau sendirian mungkin orang akan lebih mudah leluasa untuk melakukan kemaksiatan karena dia nggak jaim-jaim lagi kan. Gitu. Oke. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu? In kadzdzaba. Kadzdzaba itu kidzib, berdusta, mendustakan. Wa tawalla itu dan berpaling. Bagaimana pendapatmu kepada orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling? Ya. Alam ya'lam bi annallaha yarah. Tidakkah dia tahu kalau Allah itu maha melihat? Ini kayak malah di pertanyaan retoris dari Allah. Nah, terus bagaimana di ayat selanjutnya itu adalah hukuman yang kelak akan diterima bagi mereka ini. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi. Kalla la illam yantahi, sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti, atau secara ininya, liatin deh, kalau dia nggak berhenti juga melakukan itu, kalau dia tidak berhenti juga untuk kadzab dan watawalla, mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran, maka lanasfa'an, niscaya kami akan tarik, kami akan renggut dia bin nasiyah, dari ubun-ubunnya. Nasiyah, ubun-ubun. Nasiyah itu adalah bagian depan, ya, kepala bagian depan. Nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti melakukan itu, dia tidak berhenti di ayat sebelumnya kadzdzaba dan watawalla, maka lanasfa'an, niscaya kami tarik dia, niscaya kami renggut dia bin nasiyah, di ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubunnya direnggut? Ternyata ini menjelaskan karena nasiyatil kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kan tadi kami pasti akan renggut nasiyahnya. Akan renggut ubun-ubunnya. Nah, ubun-ubunnya siapa? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubunnya orang yang pendusta, yang berdusta, dan khati'ah, orang yang melakukan salah, melakukan durhaka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubunnya pendusta dan orang-orang yang durhaka. Itu yang akan dicabut nanti. Akan ditarik direnggut. Kenapa sih? Karena di ubun-ubun itu, ya, di kepala bagian depan itu terbukti di situ ada otak. Otak itu adalah yang memproses informasi, kemudian melakukan sesuatu aksi sesuai dengan informasi itu. Ya, jadi ketika
orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, orang-orang yang berdusta, apalagi berdusta ya. Kalau orang berdusta itu kan mau nggak mau dia memproses informasi dulu ya. Aku mau dustanya apa ya? Siapakah yang bisa bertanggung jawab untuk itu? Otak. Otak yang bisa. Aku gini deh, ngomongnya gini aja deh gitu. Nah, itu otak yang bisa melakukan seperti itu. Makanya nanti yang akan diganjar dulu adalah si otak. Allah nanti malaikat penjaga neraka tidak akan menarik tangan kita karena tangannya nggak ngapa-ngapain. Tangan itu kan melakukan sesuatu, memukul orang, mencuri, itu karena diperintahkan sama otak. Jadi otak yang bertanggung jawab. Otak yang bertanggung jawab terhadap dustanya seseorang dan terhadap durhakanya seseorang. Si otak yang melakukan. Ya. Kejahatan apapun itu, ya, itu yang paling bertanggung jawab adalah si otak. Iya. Nasiyatil kadibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubunnya kaldibatin orang yang berdusta dan khati'ah orang yang durhaka. Nasiyatil kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah. Falyad'u maka hendaklah dia memanggil nadiyah, golongannya, gengnya. Nah, ini Allah kayak nantangin. Ayo coba kamu yang waktu itu ngerasa dirinya punya uang banyak, punya bala tentara, punya banyak pengawal, ya. Nanti saat akan direnggut kepalanya, terus akan dimasukkan ke dalam neraka, akan disiksa, panggil deh itu orang-orang yang kata kamu backingan, bisa menolong. Faliyada'una dia. Ini sebetulnya sindiran kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah influencer. Dia duitnya banyak. Digambarkan tuh dia termasuk strata ekonomi yang paling atas. Duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, dia pasti punya banyak budak. Ya, udah pasti dia punya banyak pengawal juga. Dia merasa aman melakukan kezoliman kepada Rasulullah karena dia merasa, oh aku dijagain kok, jadi nggak bakal nanti dia papain sama mereka. Faliyada'una dia. Ya. Sanada'u zabaniyah. Sanada'u apa tadi faliyada'una dia. Kenapa Allah nantangin supaya memanggil golongannya, ya biar ini aja. Kan karena dulu sesumbar. Sesumbar, oh punya backingan ini, punya backingan ini, punya backingan itu, nggak bakal apa ya, nggak bakal disiksa lah gitu kan. Nah, makanya disindir sama Allah. Coba falyad'una dia. Kamu panggil geng kamu, Nadia itu golongan kamu. Sana da'u zabaniyah. Maka kelak kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah ini adalah malaikat. Malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini adalah malaikat penjaga neraka yang paling bengis. Jadi Allah mempersilahkan mereka yang sewenang-wenang dan melarang orang melakukan ibadah itu, yaitu si Abu Jahal and the gang, untuk meminta bantuan kelompok mereka. Ya. Cari bala bantuan, kamu cari bala bantuan sebanyak-banyaknya, nanti aku akan panggil malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka yang paling bengis. Ya. Jadi yang tidak punya belas kasih sama sekali. Ya. Yang kelak akan menyiksa dia. Sana da'uz Zabaniyah. Ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu. Jangan sekali-kali kamu patuh kepadanya. Ini sebetulnya perintah kepada Rasulullah. Ya Allah bilang kepada Rasulullah, jangan sekali-kali kamu patuh kepada Abu Jahal and the gang untuk menghentikan sholat. Ya, karena kan waktu itu Rasulullah digangguin supaya nggak sholat. Kamu jangan patuh sama mereka, tetap aja sujud, wasjud waqtarib dan dekatkanlah kepada Allah. Wasjud waqtarib. Tetaplah sujud dan dekat kepada Allah. Nah, di sini maksudnya kalau kita melakukan kebenaran, kebaikan, ya, misalkan, alhamdulillah kita ditinggal di Indonesia yang sangat masuk dalam kategori enak lah ya kalau beribadah di Indonesia, mau pakai kerudung sepanjang apapun tuh nggak ada yang larang.
bagaimana kalau kita tinggal di negeri asing? Di negeri asing yang Islam itu adalah minoritas. Dan mungkin kalau yang pakai hijab itu, akan mengalami banyak, apa ya, tantangan, dilihatin orang, mungkin dibully juga gitu dan lain sebagainya. Terus, nah ini sebetulnya menginspirasi, jangan sampai lepas hijab. Nah, kalla la tuti'hu, jangan jangan taat buat kepada mereka yang mungkin membuat kita tuh tidak nyaman berhijab, akhirnya lepas hijab. Tetap wasjud waqtarib, tetaplah sujud dan, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Begitupun kepada mereka-mereka yang mungkin mungkin gini, sekarang tuh lagi dalam keadaan sempit, jadi kayak dia tuh punya pekerjaan yang qadarullah itu bukan pekerjaan yang 100% halal, masih ada di ranah abu-abu, atau mungkin justru pekerjaannya itu haram. Nah, terus, eee, dia itu harus, apa ya, hidayah membuatnya dia tuh jadi resah sama pekerjaannya dia. Tapi dia takut kalau dia kehilangan pekerjaan itu, maka dia nanti gimana dia cari kerja dari mana gitu kan. Dia nanti rezekinya dari mana, jangan takut, tetaplah ikhtiar. Ya, keluar aja dari situ, maka Allah nanti akan menggantikan dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Jadi ada, dalil kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan itu dengan yang jauh lebih baik, ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, wasjud waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Oke, kita ulang, dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد waqtarib. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah dimudahkan ya. Atinnya jangan dilupakan, 8 ayat surat Atin, terus ini Al-Alaq-nya, dan nanti insyaallah, apa namanya, ke Al-Qadar. Oke, baiklah, apakah ada pertanyaan Bunda-bunda solehah? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kampanye tidak ya? Sudah mau siap-siap mau ini ya, mau pergi ya? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke surah, Al-Qadar, ya. Al-Qadar itu cuma 5 ayat. Insya Allah udah pada hafal, cuman ngebenerin aja cara bacanya ya mungkin ya. Terus berarti nanti pekan depannya lagi di tanggal 5, insya Allah kita bakalan, rangkuman dari Atin dan lain sebagainya.
Itu cuma ngingetin lagi sebelum nanti saya share squeezy tanggal 12 off karena persiapan untuk cek hafalan. Nanti awal November, tanggal 2 November mulai lagi ke surah baru. Oke. Ya, insya Allah mudah kok ini Al-Qadar itu insya Allah mudah kok. Mudah. Al-Qadar tidak sebanyak Al-Bayyinah. Biar ini nggak apa-apa sampai 3 karena pendek-pendek. Tapi nanti kalau yang panjang-panjang baru kita mulai lambat lagi. Ya, supaya lebih semangat. Jadi kalau murojaah pastikan suaranya yang kencang biar didengar sama bayi-bayi bunda, sama anak-anak bunda. Insya Allah tuh nanti jadi hafal kok. Ya, ikutan hafal. Jadi kayak di beberapa kelas yang kebetulan eh, anaknya itu dibawa terus ketika ngaji, ada baik itu offline atau online, itu qadarullah jadi hafal, ikutan hafal. Karena kalau anak kecil itu nggak mau ya disuruh ngafalin, dipaksa gitu kan. Hmm, Oke, Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari